Pada saat ini, leluhur pedang memandang Qin Chen dengan ekspresi kusam di wajahnya, matanya melebar. Ini, apa yang dia lihat? Apakah anak ini sudah mencapai tingkat kultivasi ini? Sudah berapa lama? Memikirkan kembali terakhir kali saya melihat Qin Chen bahkan belum mencapai tingkat tertinggi. Tetapi sekarang, dia samar-samar menyentuh setengah langkah transendensi. Leluhur pedang senior. Kali ini, Xiao Yao Zizun juga muncul, menangkupkan tangannya dan berseru. Yang satu adalah pemimpin Teran saat ini, dan yang lainnya adalah penguasa tertinggi Teran kuno, dan secara alami terdapat interaksi di antara keduanya. Faktanya, Xiao Yao Zizun juga datang ke makam pedang dan mengetahui beberapa rahasia. Anda, ucap leluhur pedang menghela nafas, benar saja, generasi Teran ini lebih kuat dari yang kami bayangkan. Gelombang di belakang kami mendorong gelombang ke depan. Ada juga desahan lega. Bukankah ini yang mereka nantikan saat itu? Leluhur pedang senior, saya di sini kali ini untuk menyelamatkan senior, ucap Qin Chen melangkah maju. Dia melihat jurang di depannya. Dalam kegelapan tak berujung, mayat-mayat duduk bersila satu demi satu, dan peti mati perunggu dikuburkan satu demi satu. Semuanya memancarkan aura yang mengerikan. Mayat-mayat ini semuanya adalah penguasa tertinggi yang memegang pedang, dan masing-masing dari mereka adalah orang kuat yang mati selama ratusan juta tahun, dan masih menjaga jurang maut. Dan peti mati perunggu itu bahkan lebih mengerikan, dipenuhi aura yang menakjubkan. Ini juga saatnya membiarkan banyak lansia beristirahat dengan tenang. Apa maksudmu? Ucap leluhur Jian sangat bersemangat. Jianzu senior, alam semesta sekarang dalam damai, klan iblis telah dikalahkan, leluhur Yuanmo telah melarikan diri ke dunia bawah, dan Teran sudah menjadi pemimpin alam semesta ini. Ucap Xiao Yao Zizun berkata sambil tersenyum, jadi, senior, kamu boleh pergi. Leluhur Jian terkejut, jadi, mungkinkah aura transenden sebelumnya adalah kamu? Xiao Yao Zizun tersenyum dan berkata, leluhur Yuanmo berkolusi dengan klan kegelapan dan membujuk kaisar leluhur iblis hitam klan kegelapan untuk datang. Dia ingin tidak menghormati Teran, tetapi dia dibunuh oleh orang kuat misterius di laut virtual. Leluhur iblis hitam klan kegelapan juga dikalahkan. Sekarang alam semesta sudah dalam keadaan damai. Orang kuat misterius di Suhai. Gumam leluhur Jian terkejut, kami juga mencoba menjelajahi Suhai saat itu. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Bahkan kami tidak dapat dengan mudah menerobosnya. Kami mengetahuinya dengan baik. Itu berbahaya, jadi kami pergi setelah sedikit penyelidikan. Siapa sangka, sebenarnya ada pria kuat misterius di antara mereka. Ucap leluhur Jian ekspresinya berdebar-debar, orang ini dapat membunuh kaisar iblis hitam dari klan kegelapan, dan bahkan mengusir leluhur klan kegelapan. Setidaknya dia adalah orang yang transenden dan kuat. Teran kita sebenarnya memiliki orang yang super kuat. Bagaimana kami bisa tidak tahu? Xiao Yao Zizun tertawa, Jianzu senior, orang ini bukanlah orang kuat dari Teran kita, tapi orang kuat dari laut kosmik, terperangkap di alam semesta ini. Ketika Xiao Yao Zizun mengatakan ini, dia melirik ke arah Qin Chen, ngomong-ngomong, berkat Qin Chen orang kuat ini bersedia mengambil tindakan. Berkat Qin Chen, gumam Jianzu memandang Qin Chen dengan kaget. Xiao Yao Zizun tersenyum tipis, baiklah, Jianzu senior, sebaiknya kita bunuh orang dari keluarga kerajaan kegelapan itu dulu, agar senior bisa keluar dari masalah. Tepat, ucap Qin Chen tersenyum sedikit. Hahaha, baiklah, ucap leluhur Jian tertawa, dan tubuhnya yang duduk bersila tiba-tiba tegak, dan tangannya tiba-tiba terbang ke langit, dan sinar cahaya yang mengerikan mekar dalam sekejap di langit yang tak berujung. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, ribuan pedang muncul dari kedalaman jurang secara instan. Ini adalah kekuatan 10.000 pedang yang dikumpulkan paviliun pedang Tongtian untuk memblokir Kaisar Sitian. Sekarang meledak dalam sekejap. Ketika 10.000 pedang ini membubung ke langit, dalam sekejap, dari jurang di bawah, tiba-tiba aura yang mengerikan dan suara menderu terdengar dari bawah. Jauh di bawah tanah, aura mengerikan bangkit kembali, seolah-olah ada binatang purba yang bangkit, dan kekuatan mengerikan yang menekan keabadian melonjak, menembus keabadian. Kekuatan kegelapan yang mengerikan melonjak, mengejutkan dunia dan membuat seluruh jurang pemakaman pedang bergetar. Hahaha, leluhur pedang Teran, apakah kamu menarik Wan Jian?
Apakah karena kamu telah menghabiskan masa hidupmu dan tidak dapat menyegelku? Atau karena klan kegelapanku telah turun ke alam semesta ini, dan kamu, Terran, apakah telah menyerah? Raungan gemuruh dan mendominasi bergema di seluruh dunia. Dari jurang, tentakel yang tak terhitung jumlahnya langsung terulur, dan seorang pria kuat gelap yang mengerikan perlahan bangkit. Apakah ini Raja Klan Kegelapan saat itu? Kaisar Sitian, ucap Xiao Yao Zizun merasakan kekuatan di bawah, dengan senyuman di bibirnya. Di sampingnya, Qin Chen, Chen Sisi, Sangguan Waner, Pedang Iblis, Hong Huang Zulong, Sue Hesengzu, Wuji Zizun, dan lainnya juga menatap ke bawah. Terutama Wuji Zizun, dia pernah mengalami pertempuran itu di zaman kuno dan sangat menyadari teror dan kekuatan klan kegelapan. Ketika dia melihat Raja Klan Kegelapan, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memadat. Bayangan yang ditinggalkan klan gelap di alam semesta ini terlalu dalam. Di depan semua orang, keberadaan yang sangat ganas dan mengerikan muncul di dunia, dengan tentakel di sekujur tubuhnya, membuat bulu kuduk orang berdiri hanya dengan melihatnya. Hahaha, setelah disegel selama ratusan juta tahun, saya akhirnya keluar dari masalah. Saya ingin menghancurkan alam semesta Terran. Teriak Kaisar Sitian meraung, dan tentakelnya yang tak berujung menari dengan liar. Pada saat Kaisar Sitian muncul, asal-usul alam semesta juga berguncang, merasakan aura klan kegelapan, dan perampokan guntur bergulir antara langit dan bumi untuk menghancurkan tempat ini. Aura gelap kejahatan tak berujung melonjak dan langsung memenuhi Qin Chen dan yang lainnya. Xiao Yao Zizun melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekuatan mengerikan setengah langkah melampaui puncak melonjak, mengusir atmosfer gelap ini dalam sekejap. Chen Sisi dan yang lainnya juga tidak takut dengan aura gelap ini, mereka tampak tenang dan menatap dingin ke arah klan gelap di depan mereka. Kamu, pada saat ini, Kaisar Sitian juga merasakan di mana Qin Chen dan yang lainnya berada. Dia berkata dengan arogan dan matanya membelalak saat dia memandang orang-orang di depannya dengan tidak percaya. Apa yang telah terjadi? Kaisar Sitian mampu ditekan oleh seluruh sekte Paviliun Pedang Tongtian, dan bahkan leluhur Jian hampir kehilangan jiwanya. Kekuatannya secara alami luar biasa. Dia langsung merasakan budidaya Qin Chen dan yang lainnya, dan terkejut. Situasi di depannya sepertinya agak berbeda dari yang dia bayangkan. Kamu, ucap Kaisar Sitian berkata sedikit bingung. Kaisar Sitian, klan kegelapanmu telah menginvasi alam semesta Terran kami. Hari ini, kami akan mencari keadilan bagi banyak Terran yang mati tahun itu. Ucap Qin Chen berdiri di depan pedangnya dan berkata dengan tenang. Hanya kamu, mimpi, ucap Kaisar Sitian meraung dengan marah, dan dengan keras, tentakel yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Qin Chen dalam sekejap. Auramu, aku ingat, kekuatan kegelapan yang pernah menelanku. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini. Sebelum kata-kata Kaisar Sitian jatuh, tiba-tiba, cahaya pedang menyala di kehampaan. Dengan kilatan cahaya pedang, tentakel kekerasan Kaisar Sitian terbelah menjadi dua dan langsung terpotong. Di jurang besar, Qin Chen tergantung di antara langit dan bumi, dengan pedang karat misterius tergeletak di depannya, pakaiannya berkibar seperti makhluk abadi. Namun di bawah, ekspresi leluhur Jian terlihat kusam. Apa yang dia lihat? Dengan satu pedang, tentakel Kaisar Sitian terpotong. Meskipun itu hanyalah salah satu dari sekian banyak tentakel Kaisar Sitian, perlu dicatat bahwa Kaisar Sitian adalah Raja Klan Gelap saat itu dan komandan terakhir invasi alam semesta ini. Selama bertahun-tahun, budidayanya telah mencapai tingkat transendensi setengah langkah. Selama bertahun-tahun, leluhur Jian telah membakar hidupnya, dan penguasa seluruh paviliun pedang Tongtian hanya dapat menekan Kaisar Sitian, tetapi tidak dapat membunuhnya. Sekarang Qin Chen telah memotong dua tentakel Kaisar Sitian dengan satu serangan pedangnya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kamu nak. Dan di bawah, mata Kaisar Sitian juga menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Qin Chen tergantung di langit, memegang pedang karat misterius, dan berkata dengan dingin kepada Kaisar Sitian di bawah, Kaisar Sitian, tempat ini hari ini adalah tempat pemakamanmu. Mencari kematian, ucap Kaisar Sitian menjadi marah. Tentakel di seluruh langit melonjak dengan ganas. Aura gelap yang menakjubkan langsung membakar tentakel ini. Dalam sekejap, seluruh jurang dipenuhi dengan kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya.
Kekuatan kegelapan yang mengerikan menyapu seperti lautan luas dan menyelimuti Kaisar Sitian, seketika membentuk gelombang kegelapan yang mengerikan di depannya. Tentakel gelap yang tak terhitung jumlahnya meluncur menuju Qin Chen. Dimanapun tentakel kegelapan lewat, dunia runtuh, membentuk badai kehampaan yang mengerikan. Menghadapi badai kehampaan yang mengerikan ini, mata Qin Chen menjadi tenang. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengaktifkan pedang karat misterius. Niat membunuh yang mengerikan muncul langsung dari tubuh Qin Chen. Qin Chen tidak menahan diri dan langsung menggunakan serangan terkuatnya sekarang, energi pedang pembunuh. Karena dia tahu betul bahwa Kaisar Sitian telah ditekan oleh leluhur Jian selama ratusan juta tahun dan tidak dapat dibunuh. Kekuatannya benar-benar sangat kuat. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Mungkin akan menjadi pertempuran yang sulit. Alasan mengapa Qin Chen mengambil inisiatif adalah untuk memverifikasi kekuatan jurus pedang yang diajarkan ibunya kepadanya. Ketika energi pedang pembunuh ini melonjak ke langit, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Bahkan leluhur Jian menatap ke langit dengan ngeri. Energi pedang pembunuh yang dilepaskan oleh Qin Chen hendak menghancurkan seluruh dunia, dan langsung terkoyak. Sungguh niat pedang yang mengerikan. Ucap leluhur Jian berkata dengan kaget. Bukan hanya dia, ekspresi Kaisar Sitian di bawah juga berubah drastis dalam sekejap. Bagaimana jurus pedang mematikan seperti itu bisa muncul di alam semesta ini. Qin Chen tidak mengatakan omong kosong apapun, dia maju selangkah dan menebas dengan pedangnya. Ketika pedang keluar, ekspresi semua orang kuat di lapangan berubah. Meskipun gerakan Qin Chen tidak ditujukan pada mereka, semua orang merasa bahwa di bawah pedang ini, mereka seolah-olah berada di lautan niat membunuh. Seperti hancur berkeping-keping, ekspresi Kaisar Sitian di bawah Qin Chen semakin berubah. Dia mengaktifkan tentakel gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan rune gelap yang aneh menyala di setiap tentakel. Rune gelap yang tak terhitung jumlahnya tampaknya berubah menjadi gelombang kegelapan, membentuk perisai cahaya hitam dan langsung menutupi seluruh tubuh Kaisar Sitian. Saat cahaya pedang jatuh, perisai cahaya hitam yang dipadatkan oleh kekuatan kegelapan langsung hancur, berubah menjadi gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke sekeliling, dan sosok Kaisar Sitian mundur dengan liar. Saat dia mundur, dalam prosesnya, realitas virtual di depannya langsung runtuh, dan gelombang raksasa ruang dan waktu setinggi puluhan ribu kaki bergulung di seluruh jurang, langsung menenggelamkan seluruh jurang. Di sekeliling, Hong Huang Zulong dan yang lainnya juga mundur dengan keras. Meski gerakan ini tidak ditujukan kepada mereka, namun tetap saja membuat kulit kepala mereka mati rasa dan bulu kuduk berdiri. Kaisar Sitian berhenti setelah mundur 10.000 kaki penuh. Di depannya, jurang tersebut langsung merobek celah ruang waktu yang sangat besar sepanjang puluhan ribu kaki. Setelah Kaisar Sitian berhenti, tentakel di depannya langsung hancur, berubah menjadi bubuk, dan langsung menghilang di bawah niat membunuh dari pedang. Seteguk darah muncrat, dan aura Kaisar Sitian langsung menjadi lemah, dengan ekspresi kaget dan marah. Energi pedang yang mengerikan dari pedang tadi telah melukainya dengan serius. Melihat pemandangan ini, leluhur Jian dan yang lainnya di sekitarnya tercengang. Satu gerakan, hanya satu gerakan, Raja Klan Kegelapan, Kaisar Sitian, terluka parah. Leluhur Jian memandang Qin Chen dengan kaget. Apakah orang ini sangat mengerikan? Tidak hanya leluhur Jian, tetapi juga pedang iblis dan Xiao Yao Zizun juga memandang Qin Chen dengan kaget. Mereka telah melihat pertarungan antara Qin Chen dan leluhur Yuanmo. Sejujurnya, meskipun kekuatan Qin Chen telah mencapai setengah langkah transendensi karena budidayanya, ketika menghadapi detasemen setengah langkah puncak seperti leluhur Yuanmo, dia masih bisa agak kesulitan. Dan Kaisar Sitian pasti tidak kalah dengan leluhur Yuanmo. Tapi sekarang, di bawah pedang Qin Chen, tubuh Kaisar Sitian hampir terkoyak. Dapat dilihat bahwa pedang Qin Chen sebelumnya sangat mengerikan. Untuk sesaat, Xiao Yao Zizun dan pedang iblis semua melihat pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Karena mereka semua tahu bahwa alasan mengapa Qin Chen bisa meledak dengan kekuatan seperti itu adalah karena pedang karat misterius ini. Hahaha. Ibu Tuan Chen memang seorang bos. Alangkah baiknya jika saya, Pak Tualong, memiliki ibu seperti itu. Apakah saya masih perlu bekerja keras untuk menemukan cara agar tidak terikat?
Ucap Hong Huang Zulong menamparkan mulutnya ke samping dengan ekspresi iri di wajahnya. Suehe Sengzu segera memukul kepalanya, "Barang tua, kamu dilahirkan dalam kekacauan. Jangan bilang kamu tidak punya ibu. Bahkan jika kamu punya, kamu tidak akan layak mendapatkan ibu yang luar biasa. Kamu bilang aku sudah tua, apakah kamu ingin bertarung denganku?" Ucap Hong Huang Zulong sangat marah sehingga dia menyingsingkan lengan bajunya dan ingin mengambil tindakan. Pada saat ini, di atas jurang yang sangat dalam, Qin Chen berdiri dengan pedang di tangan, memancarkan energi pedang kuat yang tak tertandingi. "Apapun gerakan yang kamu miliki, gunakan semuanya," kata Qin Chen ringan, tampak bangga. Di bawah, Kaisar Sitian memandang Qin Chen dengan tatapan galak di matanya. "Apakah kamu pikir kamu akan menang? Asal-usul kegelapan, meletus," teriak Kaisar Sitian meraung keras, dan sumber kegelapan yang mengerikan langsung meledak di tubuhnya. Dalam sekejap, tentakelnya yang sebelumnya dimusnahkan terbentuk lagi, dan tentakel gelap yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan berguling ke arah Qin Chen. Tidak hanya itu, beberapa tentakel gelap bahkan menuju ke sekitar Chen Sisi, Xiao Yao Zizun, dan yang lainnya. Tentakel menembus kehampaan secepat kilat. Kaisar Sitian ini bukanlah orang bodoh. Pertarungan sebelumnya dengan Qin Chen membuatnya langsung merasakan kekuatan lawannya. Tentu saja ia ingin mengganggu Qin Chen dengan membunuh Chen Sisi dan yang lainnya. Qin Chen sangat kuat, jadi orang lain di sekitarnya tidak bisa sekuat dia bukan. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk mengalahkan lawannya. Tidak baik. Melihat ini, leluhur Jian kaget dan langsung berseru. Segera, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan memadat di dunia ini. Pedang Qi ini berkumpul dengan padat, dan semuanya dipadatkan oleh kekuatan aturan. Namun, sebelum leluhur Jian dapat mengambil tindakan, Xiao Yao Zizun tertawa kecil dan berkata, "Senior Jian, lihat saja, jangan terlalu gugup." Leluhur Jian berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Yao Zizun, kamu tidak tahu betapa mengerikannya Kaisar Sitian ini." Qin Chen mungkin tidak takut, tetapi yang lain. Xiao Yao Zizun terus terkekeh, dengan ekspresi tenang. Dia mengambil langkah ke depan, dan sebuah menara kuno muncul di atas kepalanya. Pelangi ilahi mekar di menara, dan tentakel yang menuju ke arahnya ditekan dengan keras dan pergi. Mendengar ledakan, tentakel hitam yang terbang menuju Xiao Yao Zizun langsung hancur dan berubah menjadi bubuk di bawah tekanan menara Huangtian. Di sisi lain, Chen Sisi juga memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya yang ramping seperti batu giok putih. Telapak tangannya seputih batu giok suet sebening kristal. Dalam sekejap, dia meraih tentakel hitam Kaisar Sitian, tidak peduli bagaimana caranya, dengan liar tentakel ini berputar. Bahkan jika dia bergerak, dia bahkan tidak bisa mendekati Chen Sisi. Seberkas cahaya warna-warni bermekaran di telapak tangan Chen Sisi, dan kemudian asap hitam membubung dari tentakel Kaisar Sitian dan meleleh di kehampaan. Di sisi lain, ketika tentakel itu hendak menyentuh Hong Huang Zulong dan yang lainnya, bayangan hitam muncul. Tangan bayangan hitam itu langsung menembakkan energi pedang berisi niat membunuh yang tak ada habisnya, menembus tentakel hitam yang dilepaskan oleh Kaisar Sitian. Dalam sekejap, tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah Chen Sisi dan yang lainnya diblokir satu demi satu, tidak bisa mendekati mereka sama sekali. Melihat adegan ini, leluhur Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Lalu Kaisar Sitian juga bingung. Kenapa alam semesta ini tiba-tiba memiliki begitu banyak setengah langkah transendensi? Qin Chen tampak tenang, seolah-olah dia telah mengharapkan pemandangan seperti itu, dan sambil bergoyang, dia langsung menuju Kaisar Sitian. "Meleleh," kata Qin Chen berteriak tajam, dan dalam sekejap, niat membunuh yang tak ada habisnya dalam pedang karat misterius itu meledak. Niat membunuh ini sangat mengerikan, dan langsung menyatu ke dalam tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, seolah-olah ada sepotong darah di tubuh Qin Chen. Mata Qin Chen langsung memerah, dan seluruh dunia mulai mendidih. Kemudian, tubuh Qin Chen bergoyang dan dia langsung menuju Kaisar Sitian. Di bawah, Kaisar Sitian terlihat kaget dan marah. Perasaan kematian melekat di benaknya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Dengan raungan, aura gelap yang tak terlihat langsung berkumpul di depan tubuhnya. Gelombang aura ini langsung membentuk pertahanan yang mengerikan. Dalam sekejap,
Dunia tempat Kaisar Sitian berada seakan berubah menjadi lautan gelap, membentuk medan gelap yang unik. Pada saat ini, pedang karat misterius di tangan Qin Chen telah ditebas. Pedangnya tiba, cahaya pedang besar tiba-tiba meledak dari langit dan bumi. Dunia berubah menjadi ketiadaan pada saat ini. Pada saat yang sama, medan gelap juga berubah menjadi ketiadaan. Niat pedang Qin Chen tidak bisa dihancurkan dan dapat dengan mudah mengobrak-abrik medan gelap. Energi pedang melaju lurus ke dalam, dan raungan melengking terdengar. Kaisar Kerajaan Kegelapan Sitian langsung tertusuk oleh energi pedang ini. Dalam sekejap, tubuh fisiknya menjadi ilusi dan menghilang sedikit demi sedikit. Dengan satu serangan pedang, tubuh fisik Kaisar Sitian segera roboh. Saat ini, mata Kaisar Sitian penuh ketakutan, bahkan pada saat itu, dia merasa seperti sedang menghadapi orang yang kuat dan transenden di klannya. Anak manusia ini sangat mengerikan. Qin Chen juga menjadi sedikit pucat. Serangan pedang barusan menghabiskan banyak energinya, tetapi efeknya jelas luar biasa. Satu serangan pedang benar-benar membunuh tubuh Kaisar Sitian secara langsung. Metode seperti itu sungguh menakjubkan. Leluhur Jian di dekatnya tercengang. Jika Teran memiliki orang kuat seperti Qin Chen saat itu, dia tidak perlu menghabiskan seluruh paviliun pedang Tongtian untuk menekan Kaisar Sitian. Ketika semua orang terkejut, Kaisar Sitian saat ini telah benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan Qin Chen. Dalam sekejap, dia langsung naik ke langit dan ingin pergi dari sini. Sinar cahaya gelap tiba-tiba keluar dari telapak tangan Kaisar Sitian. Sinar cahaya ini langsung menyatu di langit, membentuk pusaran gelap, dan aura gelap yang mengerikan samar-samar terpancar dari pusaran tersebut. Itu adalah lubang cacing yang menuju ke klan gelap. Ingin pergi. Sumber waktu. Kata Qin Chen langsung mengaktifkan sumber waktu. Pada saat yang sama, pedang karat misterius di tangannya sekali lagi menembakkan niat membunuh yang mengerikan. Cahaya pedang itu seperti air terjun, menebas langsung ke arah Kaisar Sitian. Di bawah sumber waktu, aliran waktu di dunia ini melambat seketika, seolah-olah telah memasuki keadaan hening. Namun, saat ini, aura gelap yang mengerikan tiba-tiba muncul dari lubang cacing yang gelap. Ada orang-orang kuat dari klan kegelapan yang membimbing mereka. Hahaha, kalian dari Teran, lubang cacing ini terhubung dengan klan gelapku. Kesalahan terbesar kalian adalah kalian membiarkan aku memasuki dunia ini dan bisa berkomunikasi dengan keberadaan klan gelapku. Hari ini adalah akhir dari alam semesta kalian. Meskipun jiwa Kaisar Sitian terkurung oleh sumber waktu dan tidak bisa bergerak, suara tawa terdengar di kesadarannya. Qin Chen melihat ke lubang cacing yang gelap dan tidak bisa menahan cibiran. Apakah semut dari klan kegelapan masih berani datang mencari kematian? Apakah kamu tidak takut berakhir seperti Kaisar Leluhur Iblis Hitam? Begitu dia selesai berbicara, kekuatan asli Kaisar Leluhur Iblis Hitam berkembang di tubuh Qin Chen. Dengan keras, Qin Chen tampaknya telah berubah menjadi Dewa Iblis Kegelapan, dan aura gelap yang terlepas mekar seketika, dan langsung mengalir ke dalam lubang cacing yang gelap. Aura Kaisar Leluhur Iblis Hitam, dari lubang cacing yang gelap terdengar suara panik. Saat berikutnya, aura gelap di lubang cacing langsung menghilang. Ekspresi Kaisar Sitian langsung membeku. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, jiwanya langsung dibelah oleh Qin Chen dan berubah menjadi bubuk dan menghilang. Kekuatan kegelapan murni langsung tersedot ke telapak tangan Qin Chen. Oke, ayo pergi, ucap Qin Chen berbalik, menyingkirkan pedang karat misterius, tampak sedikit pucat, dan berkata sambil tersenyum. Di bawah, ekspresi leluhur Jian tampak kusam dan dia tercengang.